Selamat malam, Pak Daniel dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dari bisnis dan lingkungan B. Saya Bella Valentina. Saya Gabriela Alfrida. Saya Meli. Saya Zalfa Kila. Yang pertama merupakan analisis 5 kekuatan Potter. Aspek yang pertama merupakan rate of new entrance. Rate of new entrance ruang guru cenderung rendah, karena sekarang ini terdapat beberapa platform kompetitor yang menyediakan berbagai produk yang serupa. Selain itu, pada industri edutech memerlukan teknologi yang tinggi dan canggih. Oleh karena itu, investasi awal pun cukup besar. Namun, kesediaan pelanggan ruang guru yang menggunakan platform ini cukup terjamin karena adanya brand awareness dan kemudahan dalam penggunaan, serta kualitas produk yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta harga yang ditawarkan pun juga cukup bervariasi dan cocok dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bargaining power of suppliers. Daya tawar pemasok ditentukan oleh switching cost ke supplier lain, jumlah supplier, konsentrasi supplier, ketersediaan barang substitusi, tingkat diferensiasi input, hingga tingkat hubungan dengan supplier. Oleh karena itu, ruang guru memiliki daya tawar pemasok yang rendah karena tenaga pengajar serta tenaga IT bekerja di lembaga tersebut tidak bekerja secara full-time, sehingga mereka dapat menerima pekerjaan di luar perusahaan tersebut dengan syarat tidak melalaikan tanggung jawabnya di ruang guru. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari faktor fleksibilitas, ruang guru masuk ke kategori bargaining power of suppliers rendah. Selanjutnya, bargaining power of buyers. Ruang guru merupakan bisnis yang bergerak di layanan jasa pendidikan dengan menggunakan website atau aplikasi baik dalam pendaftaran maupun pembelajarannya. Ruang guru memiliki daya tawar pemasok konsumen yang rendah karena pada aplikasi Ruang Guru sudah tertera harga yang bersifat tetap dan bervariasi sesuai dengan paket yang dibutuhkan. Sehingga pelanggan dapat memilih harga yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Rendahnya daya tawar pemasok konsumen juga mengacu pada keadaan konsumen pelajar saat ini yang sangat bergantung pada layanan jasa pendidikan ini. Berikutnya merupakan rate of substitute. Rate of substitutes merupakan tinggi atau rendahnya ketersediaan suatu produk pengganti dengan harga dan kualitas tertentu. Bagi ruang guru, ancaman produk substitusinya adalah bimbingan belajar online lainnya, seperti contohnya Brainly, Genius, Edukosistem, dan masih banyak lagi. Pengguna memiliki banyak pilihan layanan bimbingan belajar online dengan range harga yang beragam. Banyak pesaing dengan jasa pengganti serupa yang mudah untuk masuk ke dalam pasar. Maka dari itu, walaupun memiliki banyak saingan, ruang guru memiliki caranya sendiri untuk membuat pengguna mereka merasa nyaman untuk belajar di website mereka. Untuk tingkat rate of substitusi sendiri, ruang guru termasuk tinggi karena banyaknya layanan jasa serupa lainnya. Yang terakhir, rivalry among existing competitor yang cenderung rendah. Jadi walaupun ruang guru menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi edutech yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia, ruang guru ini memiliki banyak kompetitor seperti Kuiper, Kelas Kita, Rumah Belajar, dan lain-lain. Ada juga kompetitor offline seperti Ganesha Operation, Neutron, Nurul Fikri, dan lain-lain. Namun, dari inovasi layanan hingga produk yang ditawarkan ruang guru ini, mungkin akan sulit dikalahkan oleh kompetitor ruang guru dalam jangka yang dekat ini. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau keunggulan. Yang pertama, terdapat ribuan video pembelajaran. Lalu, user-friendly bagi pengguna ruang guru, harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan bimbel lainnya. Lalu, video pembelajaran yang tersedia secara menarik karena menggunakan video animasi. Ruang guru memberikan latihan soal yang disertai dengan pembahasan dari guru. Lalu, pengajar yang direkrut sudah profesional atau berkualitas. Dan yang terakhir, ruang guru ini tersedia bagi semua jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dan kekurangan. Pada dasarnya jika terdapat keunggulan atau strength, tentu terdapat kelemahan yang berasal dari internal
lingkungan internal platform ini, seperti yang tertulis kuota akan cepat habis, aplikasi terlalu banyak pop-up banner iklan, bantuan suara yang terlalu tinggi, video materi yang terlalu fokus pada KD dan kurikulum, dan terakhir size aplikasi yang sangat besar sehingga menghabiskan memori handphone. Tentunya ini akan mengganggu kenyamanan para pengguna. Maka itu kita sangat diperlukan feedback yang akan membantu perusahaan ruang guru sehingga dapat dilakukan perbaikan dan kedepannya platform ini dapat bekerja lebih baik lagi. Elemen yang berikutnya merupakan opportunities. Aplikasi ruang guru membantu menciptakan lapangan kerja sehingga para guru dari berbagai jenjang pendidikan dapat mendapatkan tambahan pekerjaan penghasilan yang menjadi pengajar di aplikasi ruang guru. Ruang guru juga dapat mengembangkan jenis produk dan mempertahankan kualitas materi pembelajaran di industri edutech di Indonesia. Yang berikutnya merupakan pandemi COVID-19, di mana pandemi dapat menjadi opportunities bagi ruang guru karena hampir semua hal dilaksanakan secara daring. Ruang guru sendiri juga merupakan layanan bimbingan belajar online yang menyediakan berbagai macam paket jasa yang range harga yang cukup terjangkau bagi para penggunanya. Maka dari itu, jika dilihat dari sisi pengalihan dari kegiatan offline ke online, pandemi COVID-19 merupakan peluang bagi ruang guru untuk mendapat keuntungan, terutama karena siswa membutuhkan tambahan belajar di luar belajar reguler di sekolah. Ancaman, selain menjadi peluang, pandemi COVID-19 juga menjadi ancaman. Karena pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang 2020 telah melanda berbagai sektor usaha di Indonesia, termasuk layanan bimbel atau konseling. Kebijakan PSBB memaksa lembaga bimbingan belajar menutup kelas tutup muka untuk menghindari resiko penyebaran COVID-19 di lokasi usahanya. Selanjutnya kompetitor. Ancaman terhadap lembaga pembelajaran ruang guru adalah banyaknya kompetitor baik lokal maupun secara global. Kompetitor terus berlomba-lomba untuk mengembangkan produknya dengan bermacam inovasi dan layanan yang disediakan. Beberapa kompetitor aplikasi belajar online yang dapat menjadi ancaman bagi ruang guru adalah Kuiper, Rumah Belajar, Kelas Kita, Prima Privat, Gurules.info, tutor.co.id, sedangkan kompetitor bagi ruang guru yang dari offline adalah GO, Generation Operation, Neutron, BTA Group, dan Nurul Fikri. Selanjutnya adalah PESTLENA. Pertama adalah political. Kondisi politik di Indonesia setelah pergantian presiden periode 2014 hingga 2019 belum bisa dikatakan stabil sepenuhnya. Hal ini berdampak pada pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 mengalami banyak perubahan oleh Menteri Pendidikan yang baru di mana berdampak pada perubahan cara pengaplikasian pembelajaran yang menuntut siswa belajar mandiri dan harus memahami materi. Yang kedua, ekonomik. Jadi, pada faktor ekonomi ini memiliki dampak yang besar bagi suatu perusahaan, baik dalam operasionalnya maupun dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh dalam faktor ekonomi yang mampu mempengaruhi daya beli produk atau jasa, yaitu pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Jadi, apabila tingkat pendapatan per kapita Indonesia ini sedang meningkat atau sedang tinggi, maka akan memberikan dampak yang positif bagi daya beli dalam perekonomian Indonesia dan sebaliknya. Lalu ruang guru pun tidak hanya hadir sebagai bisnis yang menghasilkan profit, tetapi dalam bidang ekonomi, ruang guru juga menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan tambahan penghasilan bagi para guru Indonesia. Seperti yang diketahui dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak sekali yang menjadi korban ekonomi. Mulai dari terkena potongan dalam penghasilannya hingga kehilangan pekerjaan. Tetapi ruang guru ini dapat dikatakan membantu pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya sosial. Ruang guru merupakan startup unggulan dengan banyaknya pelanggan yang menggunakan layanan pendidikan melalui aplikasi Ruang Guru. Dapat dilihat dampak positif bagi pelajar atau klien adalah dapat belajar dengan mudah dengan gadget pribadi mereka dan tidak membuang banyak waktu. Selain itu, dampak sosial positif juga dapat terlihat dengan kerjasama yang dilakukan oleh staf pengajar yang berkolaborasi untuk mengembangkan metode pengajaran yang mudah dipahami siswa. Pada masa pandemi ini, terdapat pembatasan sosial yang membuat pembelajaran lebih mengutamakan teknologi. Oleh itu, lembaga pembelajaran ruang guru beroperasi secara online, di mana tentunya generasi muda atau biasa disebut Gen Z lebih menguasai pemahaman mengenai pengaplikasian kemajuan teknologi. Dengan itu, kondisi lingkungan sosial masyarakat memaksa banyak masyarakat untuk menggunakan handphone atau secara online.
Selain itu, dengan banyaknya pembatasan sosial, masyarakat sudah terbiasa dengan new normal, sehingga kegiatan belajar mengajar secara online sudah dianggap biasa, walaupun sekarang sudah ada sebagian yang secara offline. Berikutnya merupakan faktor teknologi. Perusahaan ruang guru merupakan layanan bimbingan belajar daring yang menggunakan teknologi canggih, sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun oleh penggunanya. Para guru sendiri juga dapat membuat kelas virtual yang dapat diakses oleh pengguna, baik secara live maupun post-live. Tidak hanya itu, ruang guru juga memiliki website yang mudah untuk diakses oleh pengguna atau user-friendly. Contohnya seperti Robo Guru, Digital Bootcamp, ruang belajar, ruang uji, dan hampir semua jasa ruang guru dilakukan dengan berbasis teknologi yang canggih serta up-to-date. Jika dikaitkan dengan tahun 2021, ruang guru memiliki banyak sekali advantage selama masa pandemi COVID-19 ini, terutama karena hampir semua sektor kegiatan dilakukan dari rumah atau WFH. Melihat kesempatan ini, ruang guru mengupgrade bisnisnya dengan menyediakan banyak jasa yang berkualitas, namun dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, banyak orang yang mulai menggunakan ruang guru hingga sekarang. Yang kelima ada legal. Ruang guru ini merupakan platform digital yang bergerak di dalam bidang pendidikan. Dan tentunya di dalamnya terdapat kebijakan privasi untuk melindungi dan menghormati privasi pengguna ruang guru. Kebijakan ini merujuk pada peraturan pelindungan regulasi data yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, yaitu tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dan apabila dilihat berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, telah ditentukan bahwa platform digital merupakan mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan atau layanan lainnya yang berbasis internet. Dan pemilihan platform digital ini sebagai mitra resmi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja berlandaskan pada ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 dan Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2020 yang operasionalnya akan diserahkan pada manajemen pelaksananya. Yang nomor 6, environment. Dari sisi lingkungan, Ruang Guru tidak terlalu menggunakan banyak lahan untuk bisnis pendidikannya karena Ruang Guru adalah perusahaan startup teknologi bidang pendidikan yang sebagian besar layanan dan jasa dilakukan secara daring, kecuali untuk brand akademi dan kantor dari Ruang Guru itu sendiri. Dengan sistem daring ini, Ruang Guru turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, yaitu dengan menghemat produksi kertas dan mengelola lebih sedikit pohon kertas serta mengurangi banyak sampah, karena biasanya sampah sering ditemukan pada saat pertemuan secara tatap muka. Maka dari itu, penerapan sistem secara online otomatis mendukung gerakan ramah lingkungan atau Go Green. Ruang Guru lebih mengutamakan kualitas dari pembelajaran daring yang dilakukannya. Ruang Guru juga berfokus untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan berharap bahwa layanan bimbingan belajar online yang mereka sediakan ini dapat membantu semua orang terlepas dari di mana mereka berada. Selanjutnya mengenai matriks TOES. Yang pertama ada SO Strategy. SO Strategy atau Aggressive Strategy menggunakan kekuatan untuk mengambil kesempatan yang ada di luar. Yang pertama, merekrut pengajar atau guru yang profesional sehingga dapat memanfaatkan lapangan kerja yang tersedia pada ruang guru. Dan yang kedua, memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan brand awareness-nya. Lalu yang kedua ada WO Strategy atau turnaround. Di sini menggunakan kesempatan yang ada untuk mengurangi kelemahan yang ada. Yang pertama, ada mengembangkan model aplikasi ruang guru yang lebih mudah digunakan oleh pengajar dan murid, ramah kuota, serta dalam size yang lebih kecil. Dan yang kedua, memberikan variasi teknik dan perluasan pembahasan materi pembelajaran dari para guru. Selanjutnya adalah ST Strategy. Itu pertama adalah mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan harga agar tetap menjadi pilihan masyarakat.
Selanjutnya, menggunakan teknologi IT yang mudah digunakan masyarakat dan lebih baik atau bagus jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Terakhir itu, pada ST, meningkatkan pengaruh ruang guru di media sosial dan bisnis dengan menunjukkan harga terjangkau, layanan yang baik, serta inovasi yang dimiliki, sehingga tidak memberikan ruang untuk bagi para kompetitor. Nah, selanjutnya pada WT strategi, pertama melakukan pembaruan atau update mengenai fitur-fitur agar dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kenyamanan serta menarik dan berbeda dari kompetitor supaya masyarakat tetap menggunakan ruang guru. Selanjutnya, merubah cara pemberian materi yang lebih meluas dan fleksibel namun tetap efektif serta mengikuti KD dan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya pada people. Nah, selain Ruang Guru adalah perusahaan teknologi pendidikan atau bisnis attach, Ruang Guru juga menangani aktivitas sosial di bidang pendidikan yang dinamai Yayasan Ruang Guru. Tenaga kerja pada bisnis ini merupakan pendukung atau penggerak utama dalam berputarnya roda bisnis Ruang Guru, sehingga pengajar atau guru yang berkualitas atau bisa dikatakan profesional sangat dibutuhkan dalam bisnis ini. Nah, ini ada beberapa program yang diberikan oleh Yayasan Ruang Guru. Pertama adalah Indonesia Teaching Fellowship atau ITF yang memberikan beasiswa pada guru dan memberikan pembelajaran selama 1 tahun. Selanjutnya Indonesia Learning Fellowship atau ILF, itu beasiswa untuk bagi para pelajar. Selanjutnya program kesiapan kerja, dan terakhir platform Ruang Peduli yang menghubungkan pemberi bantuan dengan pelaku pendidikan yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, planet. Penggunaan teknologi secara menyeluruh dalam operasional ruang guru dapat dikatakan sebagai hal yang positif karena kita sebagai manusia dapat menghemat produksi kertas dan mengelola lebih sedikit pohon kertas. Oleh karena itu, dengan adanya sistem daring serta latihan rutin secara online, kita dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan menghemat kertas, pensil, dan tinta yang biasanya digunakan untuk menulis di papan tulis maupun kertas. Selain itu, dengan pembelajaran daring ini, kita juga dapat mengurangi banyak sampah karena biasanya sampah sering ditemukan pada saat pertemuan secara tatap muka. Maka dari itu, penerapan sistem secara online otomatis mendukung gerakan ramah lingkungan atau Go Green. Upaya-upaya dalam pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dan apabila dikaitkan dengan profit, maka pelestarian lingkungan ini dapat dihargai masyarakat sehingga Ruang Guru meningkatkan citra mereka. Dengan itu masyarakat lebih tertarik untuk bergabung dan Ruang Guru dapat memperoleh pelanggan dan profit yang lebih banyak. Tentunya pelestarian ini didukung oleh komponen people dalam bisnis ini. Yang terakhir merupakan elemen profit. Profit dari Ruang Guru didapatkan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi para guru yang dirumahkan akibat COVID-19. Dengan begini, maka akan banyak guru-guru berkualitas yang diambil oleh Ruang Guru untuk menjadi bagian dari tenaga kerja mereka dan menghasilkan profit dari banyaknya pengguna yang puas akan kinerja dari para guru terhadap pengguna. Yang kedua, cukup banyaknya konsumen yang loyal terhadap Ruang Guru. Tidak hanya terkenal karena user-friendly-nya dan harganya terjangkau, Ruang Guru juga dikenal luas oleh masyarakat berkat brand ambassador mereka seperti contohnya Idul Ramadan, misalnya Ikhwan, Just No Limit, Fitri Fitri, berbagai macam lainnya. Latar belakang pendidikan brand ambassador mereka juga cukup baik, sehingga hal tersebut menambah rasa trust dari masyarakat kepada Ruang Guru. Maka dari itu, para konsumen yang loyal merupakan salah satu sumber pendapatan mereka. Terakhir, merupakan jasa-jasa menarik yang ditawarkan oleh Ruang Guru. Seperti contohnya, program sekolah gratis selama masa pandemi yang membuat Ruang Guru digemari dan semakin dikenal oleh masyarakat. Dengan semakin banyak orang yang tahu dan berniat memakai jasa Ruang Guru, maka semakin besar juga pendapatan yang akan mereka terima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.